Andi, semuanya malam. Ya, selamat malam, Bang Ciko ya. Udah pagi nih, udah lewat jam 00 ya. Mau 17 semuanya. Bang Ruslandi, Bang siapa nih semuanya lah. Iya. Bang, apa ada rencana banding Mas Lunande? Iya, jadi itu bagian dari strategi dan perencanaan saya ya sebagai kuasa hukum Priyo, sebagai penasihat hukum Priyo. Jadi beberapa skenario sudah saya persiapkan gitu kan. Ketika nanti hakim itu seperti apa dalam menjatuhkan vonis kepada Priyo gitu kan. Sementara ini kan tuntutan 20 tahun ya. Iya. Iya. Nanti mudah-mudahan karena ada 3 putusan nanti itu sama dengan tuntutan jaksa atau konform atau lebih ringan dari tuntutan jaksa atau ultra petita yang maksudnya adalah putusan hakim melampaui daripada tuntutan jaksa. Lebih tinggi ya? Ya, lebih tinggi. Nah, itu ketiga kondisi itu udah saya akan mempersiapkan upaya hukumnya gitu. Oke, siap-siap Bang. Gitu Bang Jiko. Tapi kalau menurut Abang ini gambaran aja lah ini. Lebih rendah apa sama Bang? Sebenarnya gini ya, kalau majelis hakim memiliki hati nurani itu dan memang sewajarnya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap orang. Pertama, saya tidak ingin ada orang yang bersalah itu lepas dari hukuman. Tapi juga orang yang bersalah ini dijatuhkan hukuman sesuai dengan derajat kesalahannya atau tingkat kesalahannya. Sebagaimanapun Priyo tidak terbantahkan untuk terlepas dari peristiwa Pak Oman ini. Tidak. Dan dia pun mengakui jujur bahwa itu saya Pak. Dan saya menali gitu kan, mengikat jenazah kemudian membantu. Itu suatu bentuk kejujuran menurut saya. Karena kalau Priyo mengelak juga, mau siapa saksinya? Nggak ada lagi. Sebagaimanapun Ririn menjepit Priyo dengan keterangan yang jari wong dermawi membloksokaken Priyo lah gitu. Itu tidak akan berarti karena tidak ada fakta lain gitu. Maka di situ kejujuran Priyo sebenarnya sangat terungkap dalam persidangan ya, apalagi keterangannya 2 keterangan yang sangat fundamental yang sangat penting bagi pengungkapan peristiwa ini terkonfirmasi gitu, terverifikasi secara faktual, secara nyata. Secara nyata bisa dibuktikan gitu kan lewat saintifik gitu, lewat pembuktian yang ilmiah. Jadi saya pikir ya mudah-mudahan dengan kejujuran ini bisa menggerakkan nurani dari majelis hakim gitu. Ya berkurang, itu yang jadi harapan saya. Siap. Oke, baik Bang, sementara itu dulu mungkin yang lain. Ini Pak Ruslandi ya, ini banyak netizen ini tentunya Pak Ruslandi juga menyimak gitu, tentunya ya sedikit banyaknya gitu kan, istilahnya ya ikut mantau atau apa gitu kan. Ini banyak yang mempertanyakan Pak Ruslandi, kenapa hakim itu tidak mencecar ketika Ririn itu alibinya itu menggodong beras Pak Ruslandi. Artinya misalnya itu beras dibawa kemana Rin gitu Pak Ruslandi. Itu menurut pandangan Pak Ruslandi ini seperti apa? Ya saya pikir hakim sudah menangkap ya. Ini kan pandangan saya ya, karena kan saya tidak ikut sidang dalam pemeriksaan Ririn gitu. Itu hakim sudah menangkap dari sekian banyak hal yang dibuktikan oleh jaksa gitu. Jadi sepertinya sudah tidak perlulah gitu menanyakan lebih detail gitu. Karena memang kebohongan Ririn itu sudah nampak beberapa kali gitu. Dan tidak pernah dibuktikan satupun gitu di hadapan majelis hakim. Sebenarnya hak ingkar itu boleh gitu dan itu dilindungi oleh undang-undang. Hak ingkar untuk menentukan alibi gitu kan. Karena kalau dari sisi orang yang salah atau terdakwa itu proteksi dirinya dengan alibi. Nah, kemudian jaksa itu sesuai asasnya ya actori incumbit probatio gitu. Siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikan. Jaksa sudah membuktikan dengan tuduhan-tuduhannya. Nah, sementara terdakwa atau dalam hal ini adalah Ririn, alibinya satu saja dibuktikan belum ada sampai akhir persidangan yang bisa dilihat oleh hakim atau oleh kita gitu yang menonton
perjalanan sidang ini. Misalnya gini, dia ngomong berada di Kulcim. Bisakah dia menghadirkan seorang ibu-ibu tukang jual kopi warung di Kulcim gitu, menjelaskan dalam persidangan betul Ririn pada saat jam 1 sampai subuh muprek bae niki ngobrol karo Bature karo sing aran Joko ngomongnya. Begitu kira-kira Wong Dermayu ya. Nah kalau ada saksi yang seperti itu bagus itu. Tapi kan nggak ada, karena memang nggak ada gitu. Nggak ada orang yang mau berani bersaksi di bawah sumpah dengan kebohongan karena akan menjerumuskan. Itu aja satu. Waktu di Aspeng misalnya kan asrama pengajian katanya jam itu nggak ada. Sampai apapun yang dijelaskan Ririn, tidak ada satupun yang terkonfirmasi. Ya itu hak dia. Gitu. Tapi kalau menurut saya sudah menangkap. Betul. Ya betul sekali Pak Ruswandi. Malah saya kalau yang di Kulcim itu kan sebelum kejadian ya. Justru kalau yang sesudah itu, kenapa sih misalkan yang dia penganjang tadi ya? Saya nggak berpikir itu dibuktikannya itu dengan saintifik gitu loh. Walaupun nggak ada saksi ya karena tengah malam ya. Saintifiknya dalam artian kan bisa dicek dari koordinat ya. HP saat itu gitu loh, bisa minta tahu kerjasama dengan operator atau apa bahwa benar saat itu jam sekian kondisinya lagi di penganjang itu gitu. Nah itu hal-hal itu yang saya sayangkan tuh tidak di ini ya gitu, tidak disampaikan bukti gitu meringankan. Jadi semua ya tidak disampaikan kan, malah ya itu tadi saya lihat kok sibuk mencari Ahmad Yani gitu loh, atau itu sibuk mencari Ahmad Yani, pembuktian BPJS itu ini kok ini. Makanya betul saya sebenarnya emang di sisi lain katanya jaksa juga tidak pernah bisa melihat, nggak adalah istilahnya bukti direct yang menunjukkan Ririn itu eksekusi gitu kan ya. Tapi di sisi lain dari pihak PH juga sama, tidak ada juga membuktikan bahwa dia tidak mengeksekusi gitu loh. Itu yang saya bingung itu. Kalau Prio sih saya rasa udah inilah ya, dari awal juga udah ngakui. Cuman mungkin pertanyaannya ini, apakah kan kalau Ririn konsisten bahwa dia tidak tahu sama sekali lah. Nah kalau Prio sendiri tuh konsisten, dia emang terus serta menguburkan aja atau dia juga eksekusi juga gitu loh Bang Ruswandi? Ya, jadi keterangan Prio itu kan ada dua ya. Yang orang bilang dari sebelah sana itu inkonsistensi gitu atau berubah-ubah. Jadi pertama yang disampaikan Prio itu berarti kan waktu sidang pertama dakwaan, di mana saya masih menjadi PH-nya waktu itu. Saya masih sidang di awal sidang itu, sampai 2 kali sidang ya. Kemudian diganti oleh Tony kan. Nah itu Prio membacakan satu surat, yang surat itu dibuat oleh Ririn selama 3 malam. Kenapa surat itu bisa dibuat? Itu kondisinya pada saat masa karantina di sel tahanan lapas. Jadi mereka berdua di karantina, yang tadinya terpisah waktu di Polres, disatukan di lapas dalam masa karantina menunggu jadwal persidangan. Jadi sudah tahap 2 ceritanya, sudah nggak ditahan di Polres tapi dilimpahkan ke lapas mereka berdua. Nah disinilah Prio tidak bisa berkutik, tidak bisa menolak, tidak punya keberanian untuk membantah gitu apa yang diperintahkan Ririn, karena dalam satu sel siang malam gitu. Dan di situ Prio ya takut lah intinya, dan tidak mungkin Prio menolak gitu kan. Sehingga dalam persidangan itu sesuatu hal yang palsu atau suatu hal yang dimanipulasi itu dia ungkapkan. Nah betapa dia ingin segera keluar dari kondisi itu sebenarnya. Makanya ketika keterangan saksi Ririn terus memojokkan Prio, pada saat Ririn bersaksi untuk terdakwa Prio, waktu itu belum ke saya gitu. Itu keluarganya berkeberatan itu, dan segera masuk ke lapas untuk mau nyuruh Prio berterus terang, dan akhirnya nangis mereka berdua lah ceritanya gitu kan. Dan akhirnya memberikan kuasa ke saya. Paginya barulah Prio melepaskan diri dari semua keterangan dan semua ketakutan dan bercerita terus terang, dan alhamdulillahnya keterangan-keterangan Prio berkualitas gitu, terkonfirmasi dengan baik. Itulah yang menyelamatkan. Terus dulu kan awalnya dulu kan Ririn juga Pak Ruswandi yang
yang pegang ya awalnya. Awalnya dari mulai BAP Ya, itu, dari mulai penyidikan itu, 8 September itu saya. Ya. Oke, itu kira-kira seperti yang disampaikan Ririn ke Pak Ruswan itu, apakah sama konsisten juga seperti itu? Jadi Ririn Seperti itu yang disampaikan ke Pak Tony gitu. Ririn itu awal itu banyak diem ya, karena mungkin juga karena masih terdapat beberapa luka gitu kan, masih diperban, masih belum bisa menyampaikan ini gitu. Jadi entah dia memang secara medis gitu sulit menyampaikan gitu kan karena masih lebam gitu. Atau si Ririn ini sedang merancang satu pengelabuan gitu. Karena apa? Setelah sebulan berada di sel tahanan, itu malam-malam Ririn minta ketemu saya, ngomong ke penjaga tahanan Polres. Akhirnya Pak Rus katanya, itu Ririn pengen ngobrol. Nah kebetulan yang dalam satu selnya Ririn itu juga ada klien saya dalam kasus yang lain gitu. Jadi satu sel. Nah, saya sekaligus nengok, sekaligus besuk, sekaligus juga Ririn ngobrol. Di situ Ririn sudah mulai merancang gitu untuk menyebutkan pelaku lain. Tapi waktu itu saya tanya, Rin, yang benar kamu kalau misalnya seperti ini kan mumpung masih penyidikan. Tapi waktu itu Ririn nggak menyebutkan siapa-siapa. Jangankan Aman Yani, satu huruf pun tidak disebutkan. Sehingga saya pikir ngelantur gitu kan, ya sudah, saya tidak lanjutkan. Iya. Oh, jadi kalau dari yang dengan Pak Ruswan itu emang sejak penyidikan ya? Sejak penyidikan. Dan Pak Tony masuk itu kan, kalau nggak salah Pak Tony juga ceritanya tuh ketemu di sel ya? Itu udah mulai persidangan tapi ya kalau Pak Tony? Udah persidangan, iya, udah sidang kedua kalau nggak salah. Oh, udah sidang. Jadi munculnya nama-nama tersebut itu yang 4 orang itu setelah penyidikan berarti ya? Setelah penyidikan. Di sepanjang penyidikan sampai dengan tahap 2 itu tidak ada nama itu. Tidak ada. Oke, baik Bang. Itu dulu. Yang lain mungkin. Oke. Pokoknya sedikit aja. Mas Wendy, mau kita main apa? Mau nanya? Ya, sedikit aja nih Bang Azal sama Bang Rusandi. Berarti waktu pada saat satu sel Prio dan Ririn ini, artinya saya menyimak ada intimidasi dari Ririn ke Prio ya Bang Rusandi ya? Iya, itulah pengakuan Prio ke saya. Oke, terima kasih. Saya udah sangat menyimak keterangan Bang Rusandi. Terima kasih Bang Rusandi. Iya, sama-sama. Izin Pak Rusandi. Ayo, Ini sementara ini berarti Prio sama Ririn sudah dipisah ya selnya ya, nggak dijadikan satu lagi kan? Iya, semenjak malam itu, semenjak dia mau menandatangani kuasa ke saya dan bersiap untuk berterus terang paginya, malam itu juga saya pisahkan dari lapas, dari selnya dipisahkan. Artinya begini, izin Pak Rusandi ya, kalau mereka nggak dipisahkan, takutnya Ririn nanti intimidasi lagi ke Prio, artinya untuk bikin skenario baru lagi, itu aja sih yang ditakutkan gitulah Pak Rusandi. Iya, udah dipisahkan, udah lama, Bang. Udah lama, Bang. Kalau ini sih perusahaan kita sih semua, kurasa semua di Komalnya sepakat lah, isi kulturnya tuh si Ririn kan. Tapi di luaran ini, jujur Pak, banyak betul narasi-narasi yang nggak jelas gitu nah. Kadang-kadang terpecah belah kita, saling debat, ribut di Komal gitu loh. Makanya aku bingung. Ada yang begini, ada yang begitu lah. Aku bilang. Artinya kita kan di sini yang jelas kan, artinya pelakunya sudah jelas. Sidik jarinya ada, CCTV ada. Harus diputar kemana lagi gitu loh. Kok narasi-narasi teman-teman di Komal ini kadang-kadang kita sering singgul menyinggul gitu Pak Rusadi. Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya kan jangankan kita yang masih, saya juga masih belajar hukum lah gitu kan, bukan orang yang lebih mengerti hukum. Sebenarnya secara logika sederhana itu udah terbuka kok ini masalahnya. Cuma memang ada skenario dari awal dan memang Ririn seperti itu kemudian diviralkan oleh Tony kan. Jadi seolah-olah ini ingin mengubah skenario gitu, dan tujuannya tadi membebaskan Ririn dan
mengorbankan Prio, kemudian pelakunya yang fiktif itu diarahkan supaya negara mengejar itu gitu melalui kepolisian itu kan nggak nyambung gitu dengan apa ya fakta atau bukti lain yang bisa menunjukkan kalau skenario itu memang bisa positif gitu. Ini nggak ada. Jadi gini, izin barusan ya. Sebenarnya Ririn menyebut nama-nama pelaku lain itu dari awal atau di tengah kasus ini Pak Ruslandi? Karena kan sampean pengacaranya pertama kan dari awal kan? Dari awal sudah disebut atau enggak gitu Pak Ruslandi yang nama-nama Aman Yani siapa-siapa itu? Tidak pernah itu. Iya Bang Boy. Jadi tidak pernah itu. Nama itu muncul dari awal itu tidak pernah dalam pertengahan perjalanan penyidikan yang rentang waktunya cukup lama ya. Dari mulai September mereka ditahan dan September saya mulai awal mendampingi tanggal 8 kalau nggak salah pas ulang tahun saya. Itu sampai dengan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. April itu baru Maret itu baru sidang. Kalau nggak salah bulan puasa, saya ingat betul sidang pertama itu. Masih bulan puasa Ramadan ya. Itu cukup lama rentang waktunya, 6 sampai 7 bulan. Kok ya bisa gitu nama itu tidak muncul? Jangankan nama satu huruf aja nggak pernah muncul. Kalau ada dan bisa dikorelasikan dengan fakta yuridis ya. Jangankan 4 sidik jari gitu yang ada di TKP asal ada gitu. Itu 10 sidik jari pun pasti akan dikejar oleh kepolisian gitu. Jangankan misalnya ada 2, ada 3 gitu. Tapi juga ketika alat bukti lain tidak bisa menunjukkan, kan misalnya Ririn asal menyebut misalnya Ruslandi gitu kan. Lalu polisi datang ke rumah saya ingin menangkap saya. Loh apa kaitannya gitu? Sidik jari saya nggak ada, apa saya nggak ada. Hanya dari tuduhan atau keterangan Ririn gitu. Menyebutkan bahwa pelakunya adalah Ruslandi. Terus kemudian polisi datang ke saya menangkap saya. Ya pasti orang nggak mau dong seperti itu. Apa korelasinya dengan suatu peristiwa yang sangat keji itu gitu kan. Paling tidak kan ada jejak Ruslandi di TKP gitu. Apa jejaknya? Sidik jari saya kah? Atau sendal saya kah? Atau baju saya kah tertinggal di situ gitu kan? Ya pasti saintifik itu sidik jari. Izin barusan sedikit lagi. Satu kali pertanyaan lagi host. Bentar host. Iya. Berarti seandainya Aman Yani ketangkap pun sama aparat berwajib ya kan. Artinya kalau memang nggak ada bukti dia nggak bisa terlibat berarti ya. Jelas itu ya. Katakanlah seperti itu, Bang Boy. Iya. Pasti kan harus melalui serangkaian penyelidikan dulu dong. Tidak mungkin orang sebegitu ininya kan berarti salah tangkap lagi nanti kan. Salah menetapkan orang sebagai tersangka kan. Pasti institusi Polri digugat gitu oleh misalnya gitu ya Pak Aman Yani atau katakanlah yang ada orangnya Ruslandi misalnya gitu kan. Saya dikaitkan dengan peristiwa itu disebutkan dari mana polisi tahu ya. Soalnya Ririn nyebut nama Ruslandi gitu. Ya nggak bisa seperti itu kan. Harus dibuktikan dulu saya. Wong saya waktu itu lagi misalnya kondangan gitu kan hari itu kok bisa saya dibawa ke Polres kan seperti itu kira-kira. Dan nyata Evan itu awalnya juga seperti itu. Sengaja dijebak mobilnya ditaruh di dekat rumah Evan kan. Oke lanjut terus yang lain dulu. Bang Ruslandi, Kebanyakan nanya kok. Selamat malam. Ruslandi, satu lagi tanya dulu. Ya. Itu seandainya pada saat penyidikan keterangan Ririn itu adanya 4 pelaku itu disampaikan pada saat penyidikan, itu kira-kira berarti polisi akan mencari dulu ya, tidak akan dulu P21 gitu. Pasti, Ini kan, pasti. ya kan? Saya yakin pasti. Berdasar itu kan? Iya, tidak mungkin berani melepaskan gitu. Ya, pasti dicari dulu lah gitu kan, yang keempat sebut itu pada saat penyidikan, kalau keterangan tersebut disampaikan pada saat penyidikan kan. Iya betul. Pasti akan ditelusuri Iya. dulu dengan Iya, alat bukti. Betul, itu juga janggal, makanya maksud saya. Jadi kelihatan ya skenarionya bahwa ya nggak tahu ya apa si Ririn paham atau ini, karena kalau disampaikan pada saat penyidikan keempat nama itu, ya pasti kan polisi juga akan mencari, apalagi keterangan itu meyakinkan lah anggap gitu kan. Dengan, saya dengan pikir yang seperti yang disampaikan ke Pak Tony kan sebenarnya kita awal tuh yakin loh pas awal itu kan sampai sedetail itu skenario itunya kan ceritanya.
jam segini Joko pergi ke sini ada masuk siapa. Kalau itu diceritakan pada saat penyidikan, saya yakin tuh harus dicari dulu tuh polisi, pasti itu nggak akan segera P21 gitu. Iya betul, pasti itu. Hmm. Apalagi ini kasus besar ya, kasus yang sangat ini gitu. Pasti mereka Iya. serius gitu kan. Iya. Pak Ruslandi. Kalau Ya. pada saat persidangan disampaikan kayaknya udah nggak dicari juga ya, soalnya kan itu udah di luar BAP gitu ya. Walaupun di persidangan disebut 4 orang itu, kayak pihak penyidik atau JPU juga tidak akan membuktikan mencari keempat orang tersebut kan ya. Iya, karena hukumnya kan hakim itu harus berpatokan atau berpedoman pada dakwaan gitu. Tidak mungkin lepas dari dakwaan. Hakim salah kalau lepas dari dakwaan. Nggak mau hakim salah. Oke. Gitu. Hukum Izin kita. Oke. Pak Ruslandi. Oke. Izin, ini ada kayaknya ada banyak Ruslandi lovers ini ya katanya. Ya, gimana? Ingin buka kamera Pak Ruslandi, buka kamera. Oh, Gimana kayaknya bisa nggak Pak Ruslandi? coba ya. Bos, aku mau nanya dong. Ya boleh. Dan Pak Ruslandi mau buka kamera ini biar fans-fansnya ini terobati kangennya. Silakan dia. Jadi tadi kan Pak Ruslandi kan bilang waktu dia berkunjung ke Ririn itu Ririn sempat ada merencanakan ada pelaku lain sebelum Pak Tony masuk. Ini udah terlihat ya. Oh dia sudah menjelaskan ada pelaku lain. Waktu Tony masuk itu sudah ya, sudah pembacaan dakwaan ya, Pak. Yang tadi Pak Ruslandi bilang itu loh, yang waktu berkunjung melihat klien lain juga, itulah yang satu sel. Ya, Katanya kan dia belum menyebutkan nama Iya, tapi sudah ada rencana ingin menyebutkan pelaku lain. ya. Ya itu Itu Ririn menyampaikan ke saya kalau ya itu dia karena malam ya jam 1 gitu kan saya ke sel tahanan itu, dia menyampaikan, Pak katanya sebenarnya bukan saya Pak yang membunuh. Lah terus siapa Rin? Dia bilang kan yang membunuh. Ada Pak katanya, saya waktu itu ke situ itu sudah pada jadi mayat semua. Nah terus yang benerin, kamu jangan ngaco nih, kalau bener siapa orangnya? Saya bilang kan, terus orang mana? Kan orang itu ada alamatnya, orang Cirebon kah, orang Majalengka, orang Subang gitu. Biar nanti saya sampaikan ke penyidik untuk dicari gitu kan. Tapi waktu itu dia nggak menyebutkan orang mana, jangan kan orang mana. Nama pun tidak disebutkan waktu itu. Ada saksinya, petugas penjaga tahti gitu kan waktu itu kan. Ada Pak siapa ya? Mas Tri, ada Pak Tri kan. Itu bagian tahanan itu ikut mendengarkan juga gitu. Jadi ya tidak ada ketika saya tanya gitu lebih lanjut untuk diketahui gitu kan, untuk dilakukan penelusuran, ya nggak ada akhirnya ya sudah. Berarti orang pertama yang tahu amannya nih CS Joko Dadan itu Pak Tony ya?